7C. Semangat, semangat. Gantian kalau capek. Ya. Gantian. Solawatan dong, solawatan. Ayo solawatan. Nih wali kelasnya ikut. Keren. Suruh solawatan anaknya. Tuh, 2, 3. Oke, tadi ya hasil yang boleh dilakukan menurut kalian ya. Nanti kamu setuju atau tidak setuju harus kompak rame-rame. Atau ngacung ya, yang setuju siapa, yang nggak setuju siapa ya. Oke, yang pertama kecil amat. Apa itu? Baca. Makan saat pelajaran IPA boleh nggak? Belajar boleh sambil makan. Oke, yang kedua boleh makan sama. Ini apa nih? Boleh maju untuk mendapatkan poin nilai 1 kali. Boleh? Oh, lebih dari 1 kali boleh. Ya, ini apa cek ini? Lebih dari 1 kali maju boleh? Boleh. Boleh nggak? Setuju boleh nggak dong? Ini kalah. Kalau nilai bu, kita kalah kan banyak yang tuh. Kan yang setuju, Cong, boleh maju lebih dari 1 kali. Nah, udah makin gugur. Ya, udah berarti nggak boleh. Oke. Boleh makan minum, ngobrol tapi jangan terlalu mengganggu tiduran di kelas. Boleh. Boleh ngobrol nggak? Boleh. Tapi jangan mengganggu gitu. Terus tiduran di kelas boleh? Boleh. Ya boleh tiduran di kelas dong. Alah. Nggak boleh berarti ya. Kan temen-temen nggak suka. Oke. Berarti satu ke kamar mandi berdua. Nggak boleh. Boleh buka sepatu. Dong, yang boleh buka sepatu. Nah, berarti kalah ya. Enggak ya? Nggak boleh berarti. Oke. Boleh membeli makanan saat pelajaran dimulai. Boleh. Yang boleh nggak, Cung? Beli minuman. Belum dimulai, Bu. Yang belum dimulai. Baru dimulai. Itu, jadi Bu datang kamu beli makanan, hilang KB. Teganya kau ya. Gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Membeli makanan. Dengan membeli makanan, apa tadi tuh? Membeli makanan saat pelajaran dimulai. Gimana? Boleh. Saat pelajaran Now that we're older, high school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight with fathers, yeah, living under that was hard, but I liked you harder. High school in Jakarta, a comedy drama, I still hate you for making me wish I came out smarter. You love hate your mother, so do I. Could've ended different then again. We went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti.
baju. Oh, nggak usah nangis. Apa-apa. Berapa kali Ini bukan makan di udah sangat rendah aja kan. Udah berapa kali Kak Davi telat? Jangan kurang tahu. Ingat nggak? Kalau kamu baru sekali. Kamu jangan ngerjain bapak kok nggak ada namanya. Kalau peraturan kesepakatan SMP 2, tahu kan? Jam berapa terbang gitu? 6.55. Tadi jam berapa sampai sini? Jam 7. Telat 5 menit ya padahal ya. Ya udah nanti jangan sampai terlambat lagi ya, nggak apa-apa. Manusia itu ya biasa melakukan kesalahan, tapi jangan diulang-ulang. Ya, ada nih berapa kali? Ada 5 kali. 8F. Rizky. Salah baju balik lagi tadi tuh. Kalau misal salah baju berarti ditulis seragamnya yang gede di kamar ya misalnya. Jadi kalau mau laundry kira-kira hari ini harus selesai, harus sudah ada jadi gitu ya. Adavi kalau Adavi terlambat ini pakai alarm yang kenceng ya. Saya malah di modesinnya dulu buat Modisnya yang nggak bakal kedengeran. jadi pas saya di Alarmnya yang kencang. Kalau ibu tuh HP selalu di dekat telinga, jadi gitu. Salah baju balik lagi. Bangunnya berapa? Bangun jam 5. Ini baru subuh saya. Ya udah nggak Nggak apa-apa apa-apa sih, ya. yang penting Yang sholat penting subuh, ya. tahu kan Tidak. ditutupnya kapan, seragamnya apa, alarmnya jangan lupa. Nah sekarang konsekuensinya kita bareng-bareng sama ibu yuk operasi semut. Iya. Ngambil sampah ya di sekitar kita yang ada di sekitar Jangan sini. Ya. sedih dong, ya. Nggak apa-apa, jangan sedih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok, ibu nggak marah ya. Nanti ibu antarin ke kelas kalau ada guru yang marah. Nggak bakal ada yang marah. Ya siap. Apa mau ngaji dulu Ustaz? Mau ngaji dulu tak? Langsung. Oh ya udah, yuk. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Itu ibadah. Nanti tanaman itu akan berhenti. Kalau di kelas atau kamu lewat, terus ada tanaman kering, itu tuh dia tolong-tolong kehausan. Kamu pernah kehausan nggak? Iya, supaya tolong manusia gitu. Semua ya. Di belakang kan ada tanaman ya.
dicek ya. Kalau misalnya ini dari hati, bukan karena hukuman, bukan, tapi apa ya, panggilan juga. Ya, kalau mereka itu makhluk Allah, mereka berjasa loh ke kita. Kalau fotosintesis ngasihin oksigen kan, kamu butuh oksigen nggak? Kalau kita nggak butuh oksigen, mati kita. Ya. Kalau di rumah sakit oksigen beli, ya kan? Allah kasih dari siapa? Dari kami. Gitu. Ini dari hijau-hijau ini. Ya, kenapa bisa hijau? Karena kita rawat. Oke. Janji ya, nggak terlambat lagi ya. Insya Allah gitu. Ya, jadi udah tahu keyakinan kita ya, bahwa orang baik ya itu tidak akan melanggar. Ya, oke, Timur. Bajunya di itu, seragamnya ditempel. Oke, ya udah ganti ya. Anggap aja ini yang terakhir ya, jangan sampai terulang lagi alarmnya ya. Oke, terima kasih, boleh kembali ke kelas. Sukses selalu ya nak ya. Udah, terima kasih. Ya, langsung ambil boleh ke kelas. Ya, hati-hati sayang, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tuagus Muhammad Gaddafi dari kelas 8D. Saya terlambat ke sekolah karena kesiangan, dan kemudian saya dipanggil Bu Eti. Saya pikir Bu Eti marah, dan yang terjadi Bu Eti tidak marah, hanya untuk menyuruh menyiram tanaman. Itu juga bukan sebagai hukuman, tetapi isi dari hati saya sendiri. Dan saya insya Allah berjanji untuk berusaha tidak terlambat lagi. Terima kasih. Awan sehat, benar? Iya, kemarin pecahin beker gas ya? Iya. Oh, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Nggak usah takut ya, Ibu panggil Awan. Cuma ingin menanyakan, betul ya? Apa itu yang pecah kemarin? Beker gas ya? Iya. Kira-kira nanti Awan ngobrol sama mamahnya ya di rumah. Mah, tadi Awan lagi percobaan, gimana? Nggak sengaja ya, mecahin beker gelas gitu. Waktu ibu sebelum praktek, masih ingat nggak ibu ngomong apa waktu di lab? Kalau mecahin barang harus ganti. Ganti barang ya, nggak apa-apa. Iya, soalnya ini punya negara ya. Jadi Awan gimana? Harus mengganti. Iya, tanggung jawab. Ya, tapi kalau nanti tapi ya Wan ya, nanti tanya mamanya. Kalau belum punya uang, nggak apa-apa. Pokoknya sampai ada gitu. Nggak boleh maksa harus ini sekarang, enggak. Pokoknya kalau udah ada uang, boleh minggu ini, bulan depan, pokoknya ngobrol sama ibu ya. Terus belinya tahu nggak di mana? Shopee. Iya ya, boleh di online ya. Oke, saya semangat terus ya. Nanti pengalaman sekarang berarti apa nih pelajaran hari ini? Harus menjawab, Bertanggung jawab. Terus harus apa lagi? mengganti barang, Oh iya, terus apa lagi? Hati? hati-hati, Nanti kalau percobaan gimana? Jadi harus tanggung jawab. pokoknya harus hati-hati lah. Pokoknya barang-barang lab ini mahal ya, terus berbahaya juga kan, ada kaca gitu ya. Jadi waktu ibu sebelum percobaan itu pasti memberikan peringatan ya, pengumuman kesepakatan ya kan. Assalamualaikum. Ibu, udah tiga. Ini sayang, ini. Kenapa nak? Udah. Oke. Gimana kata mamanya? Gak apa-apa. Oke. Ini belinya dari mana? Shopee.
Sophie, makasih banyak ya. Awan sudah bertanggung jawab. Oke, mudah-mudahan ikhlas ya. Barokah ya. Oke, mudah-mudahan Awan lebih hati-hati lagi dan bertanggung jawab ya. Insya Allah. Wah, kamu anak saleh, anak baik, anak pinter kamu mah ya. Oke, makasih banyak. Ibu taruh di sini ya. Oke. Ya udah, boleh ke kelas ya. Untuk percobaan berikutnya, pokoknya Ibu pesan hati-hati ya. Oke, makasih banyak. Boleh ke kelas. Makasih ya. Assalamualaikum, nama saya Zakwan Alfan Anwar dari kelas 7G. Saya mau cerita bahwa saya memecahkan beker kelas waktu di pelajaran Bu Eti. Habis itu saya dipanggil sama Bu Eti. Awalnya saya takut kan, ternyata Bu Eti baik, gak dimarahin. Kemudian saya lapor ke mama, terus mama saya belikan beker gelas. Terus aku memberi beker gelasnya ke Bu Eti untuk melatih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang berbahagia ini, acara kita adalah sosialisasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh pematerinya dari tim sosialisasi budaya positif. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Abadu. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu para dewan guru dan seluruh staf. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita terus bisa melaksanakan aktivitas kita ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan tentu saja selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada ibu-ibu calon guru penggerak yang pada hari ini memberikan acara sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini tentu saja budaya yang sangat baik. Apalagi kalau memang ini sudah diterapkan sepanjang hari dalam aktivitas kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum materi dimulai, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
taala mudah-mudahan di siang hari ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan selalu urusan kita. Kita awali dengan sama-sama baca kita ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi asrika sultanik. Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana fi maqami hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'azizun karim wa inna 'abdika dha'ifun faqawwina wa inna dalilun fa'izzana wa inna faqirun faghnina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Prima Suci Lestari yang akan menyampaikan materi 5 posisi kontrol guru, kemudian Ibu Eti Mugianisi MPD yang akan memaparkan disiplin positif, kemudian Ibu Musfiko MPD yang nanti akan memaparkan teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian Ibu Neng Sumiati SPD yang akan memaparkan keyakinan kelas dan ketertiban dasar manusia. Betul nggak? Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian Ibu Wiwi Widya Lestari SPSI yang akan memaparkan materi segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Prima Suci Lestari SPD dengan materinya 5 posisi kontrol guru. Dipersilakan. Nah, posisi kontrol sebelum Bapak Ibu tahu, yaitu keyakinan untuk melaksanakan keyakinan yang datang dari siswa atau guru atau motivasi internal dan dapat diwujudkan dengan restitusi. Jadi di sini bukan hanya guru yang mengatur anak, tapi kita sama-sama ada kesepakatan atau ada keyakinan antara guru dan muridnya. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan peserta didik, namun dengan cara mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya atau problem solving yang selama ini kita tahu, dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keinginan kelas. Jadi mereka mencari solusi untuk masalahnya, namun kita sebagai guru pastinya membantu anak-anak untuk menyelesaikan juga. Cuman bukan kita yang mengarahkan, tapi kita bertanya, apa yang akan kalian lakukan dan sebagainya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal.
Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk nggak ke antara yang ini? Apakah Anda bisa mencontohkan kira-kira kalimat seperti apa sih yang bisa menggambarkan guru itu sebagai penghukum dari menggunakan fisik atau verbal? Ada yang bisa? Coba kira-kira seperti apa? Biasanya isinya ancaman. Awas ya, betul. Awas lo ya. Nah, biasanya ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ada membuat orang merasa bersalah. Guru biasanya berbicara lebih lembut, namun menyindir secara personal. Nah, kira-kira seperti apa nih? Gara-gara kamu, teman-teman jadi kena batunya. Nah, Bisa begitu. betul. Jangan sampai gara-gara kamu, teman-teman kena batunya. Misalkan seperti itu. Kemudian, di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya friend banget antara guru sama murid ya. Kemudian monitor atau pemantau. Di sini guru menjadi pengawas. Setiap gerak-gerik diawasi. Catur, Yusuf. Nah, contohnya begitu. Saling mengawasi. Kita aduh apa yang mereka lakukan, gitu kan? Kemudian yang terakhir ada peran posisi guru sebagai manajer, yaitu guru memberikan kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol mana yang paling ideal untuk kita gunakan di sekolah? Mengapa? Sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan, dan penghukum juga. Apa saja, sebenarnya semuanya bisa digunakan. Depend on situation. Oh, Iya. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang tidak baik. Oke. Menurut saya. Oke. Menurut ibu yang lain? Kalau Bu ini sesuai kondisi, bisa semburu. Oke. Sebentar. Terima kasih Bu Rima. Sama-sama Bu Sinta. Hal baru yang saya dapat, seperti yang tadi Bu Prima paparkan, ternyata kontrol diri guru itu memang sebenarnya sudah pernah dilakukan semua. Nah, dari yang tadi dipaparkan saya jadi tahu bahwa ada 5 gitu loh. Awalnya cuma tahu, awas ya kamu, actionnya aja yang tahu ya. Terus sama ya semuanya sebenarnya sudah pernah dilakukan itu, jadi tahu ada 5 ya. Jadi tidak hanya baru ada 5. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi yang bisa menyampaikan refleksinya? Baik, silakan Bu Mia. Terima kasih Bu Prima. Jadi dari yang sudah dipaparkan itu lebih ke akibat yang kita kontrol yang kita gunakan kepada anak ya. Yang tadinya mungkin kita hanya tahu apa yang kita lakukan, tidak tahu imbas jangka panjangnya. Ternyata kalau misalnya kita terlalu dekat sama anak, menjadi teman itu juga tidak baik untuk masa depan mereka. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mia. Baik Bapak Ibu, karena hari ini kita banyak sekali agenda, masih ada 4 CGP lagi dan juga kita masih ada rapat dinas. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk budaya positif kita sebagai guru, dapat mengontrol peran kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Ibu Prima Suci Lestari. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Ibu Prima Suci Lestari. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dapat membangun sekolah kita yang insya Allah kan sekolah kita harus sekolah ramah anak ya. Kayaknya ini cocok gitu ya untuk salah satu poin untuk menjadi sekolah ramah anak. Memanage anak, memanage siswa secara manusiawi secara anak. Oke, selanjutnya
kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Mutianingsih MPD. Ya, dengan memaparkan tentang materi disiplin positif. Pada Ibu Eti Mutianingsih dipersilakan. Tepuk tangan untuk Ibu Eti. Ibu Mutianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana Ibu Bapak, lepaskan ya. Yang ikhlas dari saya ya. Terima kasih. Baik, lanjut saja karena ini waktunya ya. Baik, untuk materi yang tadi Bu Prima, kita disarankan sebagai guru berpihak pada murid. Jadi perbanyaklah sebagai manajer Ibu Bapak, kurangi sebagai penghukum. Karena sakit hati gitu ya, bagi anak-anak mungkin ya, perkembangan kedepannya itu kurang bagus gitu. Baik, untuk disiplin positif yang lainnya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Kita akan mengenali teori menurut Kristen. Langsung saya, ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ada kertas Mbak, tolong Mbak berpasangan. Silakan kanan kiri depan belakang boleh, silakan. Bapak Ibu, ada satu yang menurut Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang boleh ada satu yang tahu. Biarlah saya dan Allah yang tahu. Bapak Nabi bisa kali ya isi saya ya. Sudah Bapak Ibu ya. Oke, silakan genggam di tangan kanan. Bapak Ibu genggam ya. Silakan genggam sekuat tenaga. Pasangan Anda silakan bujuk. Silakan pokoknya gimana caranya supaya yang ada di tangan itu bisa ketahuan atau bisa dikasih tahu. Silakan bujuk, silakan. Silakan laksanakan Bapak Ibu. Silakan mau dirayu, di cara merayunya. Mau dirayu, mau dilintingin, mau diapa biar apa ini? Apa ini? Apa ini? Rahasia. Apa ini? Apa ini? Tidak boleh tahu, hanya Allah yang tahu. Pokoknya orangnya itu si B kepengen tahu dan si A itu pokoknya gimana caranya harus bisa sampai aku tahu gitu yang caranya. Ayo Mbak Yanti, saya berhasil. Berhasil kalah. Kok luar biasa. Siapa yang berhasil B berperan sebagai mengetahui rahasia A? Tuh, ada, berarti berhasil. Terus siapa itu? Berhasil. Berhasil membujuk dia. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Iya, ada yang berani mempertahankan prinsip? Ada? Ada. Baik, lanjut Bu Ika. Lanjut Bu Ika. Ada sebuah ilusi itu gambaran bayangan ya, bahwa guru itu bisa kontrol murid. Kamu pasti bisa, saya kontrol gitu. Yakin banget kita. Yang kedua, bahwa kritik bisa membuat orang itu merasa bersalah, itu akan bertambah dia karakter kuatnya. Berarti apa, saya lebih baik lagi. Itu pendapat ilusi yang ada. Kemudian ilusi akan menguatkan positif efektif. Nah, insya Allah kalau kamu jadi orang hebat, kamu pasti begini. Insya Allah kalau kamu bisa belajar dengan kerja keras, belajar fisika 10 kali, 20 kali pasti bisa. Itu positif ya. Itu katanya akan bermanfaat untuk murid kita. Misalnya begitu. Ada sebuah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa yang lebih kecil, muda. Saya orang tua. Kamu anak saya, kamu harus nurut sama saya. Saya banget itu. Kakak pastikan sama adiknya. Gitu. Itu ada sebuah ilusi bahwa sepertinya kita berhak memaksa siapapun yang menurut kita bisa. Gitu. Ya, itu ilusi. Dan mungkin itu sebenarnya sudah terjadi. Sekarang lanjut, sayangku. Sayang. Nah, menurut teori yang sudah kita peroleh tentang teori kontrol, sesungguhnya kenapa
Yang A tidak mau membuka rahasianya. Bapak Ibu kira-kira kenapa? Karena dia punya prinsip intrinsik. Dia nggak mau membocorkannya. Jadi di sini adalah kita untuk tarik kontrol ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita memegang tangan ini punya tujuan. Jangan sampai dong aib saya atau rahasia saya itu terbongkar. Kemudian saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengontrol anak murid saya. Walaupun saya berusaha memberikan motivasi positif, tapi jika dalam intrinsik seseorang dari murid kita tidak ada kekuatan, saya ingin berubah, saya ingin jadi lebih baik, nonsense. Dan banyak sekali kan hukuman tidak jerah, diberi nasihat masuk kanan keluar kiri. Bahkan orang tua pun kadang menyerah, diserahkan. Udahlah, saya serahkan aja anak saya mau diapain, seperti itu. Ya. Tetapi teori Klitzer nanti setelah ini ya, itu luar biasa sekali. Lanjut, ada kolaborasi konsensus menciptakan. Nah, teori Klitzer, Bapak Ibu bisa searching, dikatakan bahwa sesungguhnya karakteristik manusia yang tampak itu seperti gunung es yang tercelup di kutub, di lautan. Yang muncul hanya 13% Bapak Ibu. Jika David luar biasa mengerikan, sesungguhnya di dalamnya masih 87 potensi baik yang itu tugas kita untuk mengangkat. Mereka sebenarnya punya masa depan yang bagus. Bukti Pak Andi tadi membuktikan saya. Baca visinya luar biasa, sekelas tepuk tangan semua. Ada positifnya. Itu yang perlu kita push supaya negatif itu terkikis pelan-pelan. Itu tugas guru, berpihak pada murid. Berat sekali jadi guru. Saya pelatihan 2 bulan selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya selalu menghukum. Saya selalu menjadi pembuat rasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Memberikan tugas segitu banyaknya sampai sudah tolong nanti kita pokoknya kadang selesai. Semua mampu memberikan tugas yang sama. Astagfirullahaladzim. Demi Allah. CGP ini bukan saya kapan jadi pengawas, bukan saya jadi kepala sekolah, tapi untuk mengembalikan saya sebagai guru, digugu dan ditiru, panutan, berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu. Itu saja yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Semangat jadi guru Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Eti ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Bu Eti. Lambat laun kita rubah paradigma kita dan kita buat anak-anak tetap disiplin tapi tidak ketakutan. Jangan merasa dipaksa atau diintimidasi. Baiklah. Izinkan kami, saya Eti Mudianisi, saya Ovi Okamiani, ingin berbagi sedikit apa yang sudah kita peroleh di CGP tentang budaya positif modul 1.4. Modul ini kami peroleh 2 minggu, tapi insya Allah hanya sedikit saja yang karena waktu ya Bu Ovi ya. Baik, ibu-ibu saran saya kalau ada dibuka CGP angkatan ke-8 segera ikut karena ilmunya bagus banget. Bukan karena mindset ingin jadi kepala sekolah atau pengawas, bukan, tapi luar biasa ilmunya. Ya Bu Ovi, setiap kita dapat materi, apaan tuh? Terus astagfirullahaladzim gitu ya. Ternyata kita belum jadi guru yang benar, belum jadi yang guru yang diinginkan sesuai diajar di Wanker ya, filosofinya gitu. Banyak introspeksi ya Bu ya. Betul.
Astagfirullahaladzim gitu ya Allah gitu. Mudah-mudahan saya bisa belajar pelan-pelan gitu. Dan disinilah mungkin saya tadi juga dengar curhatan dari Bu Endang tentang anak-anak sekarang. Kalau dulu katanya yang nggak bisa itu 5. Sekarang yang nggak bisa, yang bisa cuma 5. Kebalikannya Bu Endang. Belajar IPA yang Bapak Ibu rasakan apakah seperti itu? Sama. Iya, mirip. Katanya ada yang bilang generasi apa Bu Obi? Generasi strawberry ya. Jadi dipencet dikit loyo, kena panas sedikit loyo. Aduh pusing gitu. Aduh banyak apa gitu ya. Ya. Baik, sosialisasi budaya positif. Oke. Hari ini nggak usah ya yang ini ya, langsung ke inti. Oke, sekarang pertanyaan pertama kami, Bapak Ibu silakan berbagi. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Monggo berpartisipasi. Bu Ati mau? Menurut pendapat saya tidak setuju karena hukuman belum tentu mendisiplinkan, justru bisa memicu tindakan yang lebih buruk. Luar biasa. Tepuk tangan Bu Ati. Yang lain boleh berpendapat. Bu Suryati. Oke. Oh yang lain Bu Eni. Hukuman, kita menghukum anak, apakah itu akan menjadi generasi ya, menjadi generasi yang lebih disiplin? Bu Ena atau yang lain? Sebelah sini ya, Bu Eni sebelah sini. Oh boleh. Bu Nini. Silakan Bu Nini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak yang mulia? Menurut pendapat saya tentu tidak ya. Pasti anak malah nanti ada yang membekas dan akan membuat anak itu menjadi bisa lebih nakal malah seperti itu. Maka lebih baik dengan pendekatan ya, dengan konsekuensi yang bisa disepakati dengan anak, tapi tidak dengan hukuman seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nini. Misalnya kita kesel anak nggak ngerjain PR, apakah kita sudah sering menghukum mereka? Atau mungkin dirangkul atau kenapa? Nah kita pelajari di sini ya Bu Omi ya. Baik, yang kedua, pemberian hukuman adalah hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman gitu. Setuju apa enggak? Kamu nggak ngerjain PR, nyuci, nyiram tanaman atau apa? Tetap gitu ya. Gitu. Sering kayak gitu nggak ibu-ibu? Oh enggak, ada sering, Bu Sri. Seringnya gimana Bu Sri misalnya? Aku nggak ngerjain PR, nggak bawa LKS, ngapain gitu? Ya terima kasih Bu. Kalau saya hukuman juga perlu, karena memang supaya anak itu jadi benar-benar tidak mengulangi lagi. Karena maksudnya ke situ, tapi kalau yang sifat nanti saya enggak. Kalau hanya membaca, kemudian membersihkan itu nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya, tapi nggak ada yang lain. Itu di sekolah saya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Luar biasa. Ya, oke. Satu lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang bisa kerjakan nilai atau yang bilang dapat 100 saya kasih beng-beng gitu. Atau kasih apa pernah? Bu Ati pernah? Bu Sri? Coba Bu Sri gimana ceritanya? Kasih apa Bu Sri? Kira-kira penghargaan itu betul nggak Bu ya? Meningkatkan motivasi. Iya, meningkatkan motivasi betul atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini saya ada bagian-bagian seperti itu, jadi memberikan penghargaan bagi yang mengerjakan soal dengan benar, bisa mengerjakan PR walaupun mengerjakan PR-nya itu salah. Oh gitu. Iya, asalkan mereka sudah berusaha. Kerja kerasnya ya. Yang saya hargai kerja kerasnya. Nah, ya sebenarnya sih sepele penghargaannya satu pulpen. Atau kalau saya pas lagi punya permen. Tapi itu berarti insidental, mendadak? Ya tidak. Oh tidak. Tapi udah dirancang. Iya sudah. Oh gitu ya. Diumumkan ke anak-anak dulu. Apa enggak? Karena awalnya seperti itu diumumkan. Dan setelah kesini karena merasa nanti kan saya dapat penghargaan, jadi lebih banyak sih yang mengerjakan. Walaupun tadi usaha sendiri, walaupun salah, itu tetap saya kasih penghargaan. Gitu. Terima kasih luar biasa. Tetap kita semua. Mantap. Ya. Berarti yang penting anaknya udah berusaha. Masalah berusaha harus
Oke. Ada Bu Suyati, satu lagi Bu Eti. Siap, mangga. Bu Suryati, silakan. Terima kasih. Memberikan hukum kita jangan naif ya. Iya. Kita kan orang dari kemarin-kemarin saya mungkin teman-teman pada bilang aku masih setuju dengan catatan memberikan hukumannya tidak diikuti rasa dendam, tidak diikuti rasa amarah, tapi dirangkul, didampingi, dituntun, dibimbing. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa. Jadi pendapatnya agak berbeda Bu. Iya, Nggak masalah Bu ya. Oke, hari ini dicoba. Mudah-mudahan bisa ya semuanya. Ada disiplin positif, nilai-nilai jarak universal, teori motivasi, hukuman restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kontrol ya, kontrol dulu, dan terakhir adalah proses pendidikan restitusi. Jadi begini Ibu-Ibu, ada yang saya sebut. Ada sebuah gambaran kalau guru itu bisa mengontrol murid. Kamu harus menurut saya. Itulah ini. Insya Allah kamu akan bisa. Misalnya, kamu, iya. Ya, kamu kalau menurut ibu, insya Allah kamu akan sukses gitu. Yakin banget. Ya. Kemudian yang berikutnya ada sebuah ilusi bahwa kalau dikritik itu akan membuat orang menjadi merasa kalau orang itu bersalah ya, kita kritik nih, buat iman gini gitu ya. Itu kita yang kritik itu merasa nanti buat itu akan karakternya berubah, terus dia merasa menjadi lebih kuat gitu. Kalau gitu saya nggak udah gitu. Ada sebuah ilusi atau bayangan seperti itu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa semua yang positif, yang efektif itu pasti akan bermanfaat dari seseorang itu. Jadi saya menasihati kita sebagai orang tua merasa kayak anak banyak organ kayak gini. Yakin banget kalau itu katakan positif buat anak itu. Itu sebuah ilusi. Kemudian bahwa seorang dewasa berhak untuk memaksa siapapun gitu ya. Misalkan saya lebih tua akan memaksa yang lebih muda, atau kita guru akan memaksa anak kita. Senioritas gitu. Punya merasa itu di teori ilusi kontrol akan kita pelajari ya, bahwa sebenarnya ilusi-ilusi ini akan kita pelajari di teori kontrol ini. Ada sebuah teori awalnya itu kita menganut teori stimulus respon. Kemudian setelah dipelajari juga hasilnya, misalnya anak melanggar, terus kita paksa begini, apakah anak itu masih tetap melanggar atau ada perubahan? Rata-rata mereka masih melanggar. Kenapa? Karena di dalam diri sisi anak itu yang pertama tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol. Jadi orang tua menasihati anak kita pun kalau di dalam hati anak ini tidak ada sebuah kekuatan dari dalam bahwa oh iya saya mau berubah, itu menurut saya nggak akan bisa. Jadi tugas kita adalah sebagai guru merangkul mereka dengan memberikan tauladan. Mereka akan melihat kita dan mereka akan menilai, aku mau kayak mama, saya mau kayak itu. Tapi dari anak itu kita nggak perlu nyuruh-nyuruh, kita nggak perlu ngomongin apa menghukum gitu. Orang tua tungguinnya. Nah itu proses, itu proses sayangku itu. Jadi kita sebagai guru tidak harus berbicara banyak sebenarnya, tapi dengan tauladan tingkat laku kita. Ayo nak disiplin, kita ini ya disiplin dulu ke sekolah. Kita guru aja harus dijemput, harus dijemput gitu. Jadi seperti itu diantaranya. Terus Bu Ovi lanjutkan. Iya Ibu, jadi tadi depan judulnya ilusi, kalau ilusi itu apa sih?
Bapak Ibu, nyata atau semu? Semu ya, ketika kita merasa bahwa anak atau murid ataupun siapapun yang lebih muda dari kita nurut di depan kita, tetapi ternyata ketika kitanya nggak ada, kembali lagi ke mereka ke perilaku yang semula atau perilaku aslinya, itu yang namanya ilusi ya. Jadi kita merasa oh anak ini nurut kok sama saya, ini murid-murid ini nurut kok sama bu gurunya, tapi ternyata ketika bu gurunya keluar dari kelas itu kembali ke perilaku yang tahu ya. Karena memang apa? Karena memang perubahan bisa terjadi selama orangnya mau berubah. Siapapun itu, kita, anak kita bisa berubah selama keinginan berubahnya itu berasal dari dalam diri sendiri. Pengaruh dari luar itu sebetulnya tidak terlalu signifikan Bu Eti ya, kalau berdasarkan teori kontrol ya. Karena cuma diri kita yang bisa mengalami perubahan. Kita sebagai guru pun sama ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau dari intrinsik diri sendiri tidak ada, saya misalkan sebagai ketua DMP menghimbau teman-teman untuk ini untuk itu, tapi dari diri ya udah. Seperti betul betul ya. Cocok katanya, cocok katanya. Ya, tapi kalau dari intrinsik masih tetap, ayo kita semangat. Aku bisa, ya bismillah. Kalau dari intrinsik kenapa aku enggak? Nah, dari masing-masing. Nah, masalah proses Bapak Ibu terbukanya kapan? Bu sudah bilang lama nih anak murid saya greget itu hidayah hanya Allah yang menentukan itu kepada siapapun. Jadi seperti itu ya. Kemudian tentang perilaku itu memiliki tujuan. Anak kita Bu Endah misalnya ya, kenapa dia tuh gak mau ngerjain PR? Dia sebenarnya punya apa ya? Dia melakukan itu dia kan punya alasan gitu. Misalnya di rumah ternyata lingkungannya nggak mendukung dia belajar. Orang mau belajar suruh ngomong adiknya, suruh bantu jualan. Gimana mau ngerjain PR gitu. Tapi kita kan nggak mau tahu. Pokoknya kamu ya harus kerjain gitu. Itu guru ngasih PR-nya terlalu sulit. Nah, terlalu sulit. Terlalu banyak. Ya, jadi dari sini juga harus berkontrol ya bahwa kita itu guru memahami anak-anak. Sebenarnya sudah ada aplikasi Kanda kok. Ada aplikasi Kanda. Jadi jawaban itu bisa dicari di situ. Cuma dia nggak waktu mau. untuk Kamu tahu ya? itu tuh kadang-kadang kan setiap anak beda-beda. Nah, jadi di sini di budaya positif yang kami peroleh itu berpihak pada murid kayak gitu. Jadi kita jadi guru ya, Bu ya. Itu ngapain sih kita ke sekolah? Insya Allah mengamalkan ilmu untuk murid gitu. Agar murid itu jadi lebih baik, jadi lebih hebat gitu. Ya, kok gitu. Lanjutnya Bu, tentang ya, ini teorinya Bapak Ibu. Ya, tentang teori William Glasser ya. masih teori kontrol ya. Dari kontrol. Nanti Bapak Ibu akan mungkin model apa file ini akan saya bagi juga di grup, Bapak Ibu bisa baca bahwa nanti yang mendukung teori budaya disiplin positif itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dibahas. Sebenarnya apa sih yang diinginkan kita semua, anak-anak juga sama gitu ya. Kemudian dari posisi kontrol, teori motivasi dan makna disiplin gitu. Langsung ke makna disiplin aja Bu. Boleh. Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Ya, agar seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, kita sebagai manusia termasuk murid ya punya nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, artinya diterima oleh siapapun di dunia ini. Contohnya misalnya kasih sayang, saling menghargai, tidak pilih-pilih teman, ya, berbahasa dengan santun terhadap guru. Nah itu adalah nilai-nilai, contoh nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Artinya kalau di sekolah saya bisa berlaku seperti itu, di sekolah lain pun harusnya bisa ya. Ketika itu sudah menjadi suatu komunitas atau ekosistem, itu nanti akan menjadikan budaya yang positif yang akhirnya bisa membentuk siswa-siswi kita memiliki rasa disiplin yang positif ya. Oke. Nah, ternyata yang namanya disiplin, teman-teman, itu dengan yang makna kita senanti sehari-hari itu yang berada yang kita alami itu berbeda dengan yang Obi. Jadi inilah teman-teman makna disiplin
disiplin itu artinya ternyata belajar. Kamu suka melanggar disiplin, kamu nggak disiplin melanggar peraturan gitu misalnya. Ternyata disiplin itu maknanya belajar, belajar dari apa yang sudah kita lewati, misalnya seperti itu ya. Terus makna konotasinya adalah untuk menurut Sokrates itu ya, itu dengan disiplin diri. Disiplin itu dari diri sendiri ternyata ya. Jadi belajar tentang memanage, mengontrol kita sendiri, itu disiplin sebenarnya. Ya, kemudian namun di budaya kita mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Padahal disiplin itu adalah belajar mengontrol diri sendiri. Aduh, aku telat, waduh, berarti aku belum belajar bagaimana supaya tidak telat ini ya. Aku harus bisa setting lagi bagaimana supaya nggak sampai telat. Oh, aku bangunnya jam sekian, masaknya nanti jam sekian, itu udah di planning seperti itu. Iya. Kan konotasinya kalau kita dengar kata disiplin itu tahu sesuatu yang tidak enak ya, iya. sesuatu yang diatur apa sih kayaknya gitu ya. Iya. Ketidaknyamanan konotasinya ke arah situ kalau disiplin selama ini. Iya. Ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai ya, betul. Untuk mencapai tujuan yang mulia. Oke. Tanggapan saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Cilegon, alhamdulillah pada saat sosialisasi tentang budaya positif yang baru saja disosialisasikan kepada seluruh warga SMP Negeri 2 Cilegon, alhamdulillah ini cukup baik, cukup bermanfaat. Mudah-mudahan saja kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun berada. Itu saja, lanjutkan ya CGP, calon guru penggerak, sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nur Fitria. Saya rekan sejawat dari Ibu Eti Mutianingsih, SPMPD. Dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sosialisasi budaya positif yang beliau sampaikan hari Jumat kemarin. Dan untuk materi yang disiplin positif itu yang paling mengena untuk saya, terutama konsep bahwa murid itu tidak perlu kita hukum untuk mendisiplinkan. Cara yang paling tepat itu sebenarnya keteladanan, dan itu sempat dibahas oleh Bu Eti dan menyentil ke dalam hati bahwa kita itu sebagai guru patut digugu dan ditiru, sehingga semua perbuatan kita otomatis akan direkam, disimpan dalam otak siswa yang paling dalam, dan setelah itu yang akan mereka lakukan. Bukan kata-kata yang kita sampaikan, bukan hukuman, bukan teguran, tapi apa yang sering kita lakukan sebagai guru, itu yang akan disimpan, ditiru, dan itu yang membuat mereka lebih respect terhadap kita sebagai manusia. Dan sepanjang mungkin sepertinya hampir 15 tahun saya mengenal Bu Eti, beliau itu punya karakter pendidik yang kerja keras, pantang menyerah. Saya menyukai etos kerjanya, saya menyukai kejujuran beliau, dan saya sangat mengagumi bahwa beliau tidak pernah berhenti belajar. Beliau selalu berusaha mengembangkan dan menumbuhkan potensi dirinya, tidak pernah berhenti di satu titik, dan selalu mau belajar bahkan dari yang lebih muda. Dari saya itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rasya Ramdan Abbas, sering panggil Rasya, dan saya sini mau menjelaskan bagaimana cara pengajaran Bu Eti atau gimana kesan-kesan dalam pembelajarannya. Halo, nama saya Nesa Narendra Putri Wiyardana dari kelas 7H, bisa dipanggil Nesa. Saya juga di sini mau menjelaskan tentang cara pembelajarannya. Nah, jadi untuk pembelajaran Bu Eti itu seru, kita selalu melakukan eksperimen, itu banyak, ada asam basa, ada fisika, biologi, itu banyak banget. Itu juga banyak dan seru. Bu Eti juga orangnya sabar dan menjelaskannya cukup rapi, jadi kita dapat pembelajarannya itu gampang, masuk otaknya lebih gampang. Itu kayak guru yang paling kreatif di sini sih menurut saya Bu Eti. Ya, menurut saya juga sama,
Terus anak-anak di kelas saya biasanya tuh seneng banget kalau ada pelajarannya Bu Eti, kayak iya Bu Eti, Bu belajar di lab, apalagi kalau misalkan lagi praktek. Terus semuanya seneng bisa belajar sambil bermain, terus kayak semuanya nikmatin walaupun kadang agak ada yang ribet gitu, tapi tetap seru semuanya. Bu Eti juga sabar ngejelasinnya satu-satu, apalagi kalau waktu fisika itu karena belajarnya tentang rumus-rumus sedikit bingung, tapi alhamdulillah penjelasan dari Bu Eti itu selalu jelas dan bisa dipahami sama saya. Jadi Bu Eti ini dia gurunya dekat dengan anak. Jadi Bu Eti membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak di kelas itu disuruh ngomong apa yang mereka mau di saat pelajaran Bu Eti itu pun banyak. Jadi di kelas kita itu bisa makan, bisa buka sepatu, bisa banyak lah itu itunya perjanjian kelasnya. Jadi mungkin kalau guru-guru lain sih nggak pernah bikin gitu ya. Jadi kalau guru lain bikin aturan itu ya itu aja. Kalau Bu Eti dia membuka semua keinginan anak. Jadi Bu Eti itu gurunya yang paling menurut saya di sini, karena saya masih kelas 7, jadi menurut saya di angkatan saya yang paling bagus Bu Eti. Keyakinan kelas kami senang banget bisa belajar sama Bu Eti, terus materi-materi juga bisa dipahami, alhamdulillah. Ya pokoknya seru deh sama Bu Eti itu. Belajar IPA lebih seru, materi-materi bisa dipahami, nggak ngebosenin, bisa kayak yang tadi Rasya bilang ada apa namanya kayak kelas perjanjian kelas gitu. Itu bikin anak-anaknya bisa lebih nyaman untuk belajar. Maksud saya sendiri juga gitu. Kan biasanya kalau di jam pelajaran lain tuh kalau ada yang makan permen, misalnya ada yang ketahuan makan permen, terus dimarahin, disuruh buang permennya. Tapi kalau sama Bu Eti nggak apa-apa, makan di kelas, terus yang penting fokus gitu belajarnya. Gitu yang bikin anak-anak tuh lebih nyaman sama Bu Eti.